Halo netizen, ini adalah Toyota Fortuner facelift varian VRZ. Nah, sebelumnya kan gue udah pernah review ya yang varian TRD yang sekarang menjadi varian bestsellernya. Nah, sekarang kita akan membahas varian basis dari varian TRD yang pernah gue review ya, yaitu varian VRZ standar. Dan mobil ini lagi dipajang di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kuncinya seperti ini, jadi masih sama seperti yang versi pre-facelift. Dia ada siluet Fortuner di belakang, dan di bagian sini ada logo Toyota, terus ada logo tombol untuk lock, unlock, dan buat buka bagasi ya. Dia juga sudah ada sistem keyless entry, jadi cukup kantongin kunci aja dan tekan tombol yang ada di kedua handle depan untuk mengunci atau membuka. Dia juga sudah ada auto folding mirror ya. Oke. Nah, untuk di bagian interior di Fortuner facelift ini dia sekarang nuansanya gelap hitam gitu ya. Jadi nggak ada panel-panel coklat atau dikurangin lah istilahnya. Jadi untuk jok tetap kulit, tapi sekarang warnanya hitam dibandingin yang pre-facelift kan dia coklat ya. Untuk pengaturan jok pengemudi dia sudah elektrik. Pengaturannya juga sama, bisa naik turun, recline, dan untuk jok penumpang depan juga semenjak yang facelift sudah elektrik juga. Untuk akses masuk juga gampang karena dia sudah ada footstep dan ada grab handle di pilar A ini. Jadi tinggal pegang terus kita ayunin badan ke dalam mobil. Oke. Untuk nyalain mesin juga gampang. Tinggal injek rem dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke. Sudah nyala. Oke, kita lurusin dulu setirnya dan kita tutup pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Toyota Fortuner tipe VRZ. Untuk setir dia sudah dilapis kulit, di bagian dalamnya juga ada jahitan warna putih gini jadi kelihatan kontras. Untuk pengaturannya dia bisa diatur tilt dan teleskopik. Di bagian atas juga wood panelnya yang tadi dia warna agak-agak kecoklatan gitu sekarang dijadi kayak hitam gitu ya kayunya, yang senada sama kayu yang ada di center console. Jadi bener-bener nyatu gitu ya sama tema hitam pekat yang ada di Fortuner facelift ini. Untuk di sebelah kiri ada pengaturan buat audio, buat volume, ganti track, mode, terus ada voice command, alat tutup telepon. Di tengah ada airbag dan klakson. Di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan MID dan ada cruise control khas Toyota gini ya yang masih model joystick. Terus di belakang setir ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di sebelah kanan setir ada ini ya, di belakangnya ada switch lampu yang sudah otomatis, ada switch fog lamp juga. Yang sebelah kiri ada switch wiper, ada intermittent timer dan pengaturan wiper belakang. Instrumen cluster juga baru semenjak yang facelift, dia ada latar background warna biru gitu ya, tapi untuk ambient light warna biru ini tetap ada semenjak yang generasi terbaru ini ya. Jadi tetap sama ya, yang beda cuma latar di belakangnya aja, sama huruf di angka-angkanya atau fontnya itu sedikit lebih mewah gitu ya kelihatannya. Di sebelah kiri ada tachometer, di bawahnya ada temperatur mesin, di sebelah kanan ada speedometer dan ada fuel gauge. Di bagian MID-nya juga lengkap banget nih, ada temperatur udara luar, konsumsi BBM instan, konsumsi BBM rata-rata, terus ada sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, eco indikator, eco saving, dan ada berapa banyak kita belokin setir ya atau steering angle. Jadi kalau bisa parkir kita belum lurus itu akan ada notifikasinya di speedometer dan ada speedometer dalam format digital juga. Ada messages, terus di bagian setting ini ada buat setting power back door-nya mau dinyalain atau enggak, dan setting speedometernya ada bahasa, ada satuan unit konsumsi BBM, eco indikator mau nyala atau enggak, switch setting, drive info 1, drive info 2, eco saving, dan ini buat nge-restore atau ngebalikin ke settingan pabrik dan balik ke MID lagi.
Oke, lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, dia bisa dibuka tutup, dan di bawahnya ada cup holder yang model bulat atau model kotak. Jadi buat kotak susu gitu itu bisa taruh di situ. Di bagian sini ada tombol buat ini bukan tombol, ini untuk indikator alarm, ini tombol untuk sensor parkir, ada tombol buat buka tutup bagasi, dan ada buat matiin atau nyalain kick sensornya ya, atau touchless power back door. Di bagian sini ada tuas pembuka kap, tuas pembuka tangki, ada airbag juga untuk lutut pengemudi. Jadi total untuk yang varian VRZ yang 4x2 ini dia 3 airbag ya. Untuk pedal dia masih model gantung semua, dan di sebelah kiri ada footrest yang nyaman banget untuk naruh kaki kiri. Untuk door trim hampir semuanya plastik, kecuali di bagian armrest atau di bagian insert sini yang dia ada pad kulitnya, ada jahitan warna putih, door handle chrome, ada aksen silver juga di bagian sini, dan power window sudah otomatis ya semuanya, baik buka ataupun tutup. Ada tombol central lock, window lock, pengaturan spion, lipatannya juga sudah elektrik. Ada tweeter, di bagian bawah ada speaker, ada door pocket, sama ada cup holder, sama ada lampu di bagian bawah pintu sini. Terus di bagian atas ada grab handle, seat belt bisa naik turun. Tadi ada grab handle untuk memudahkan akses masuk. Di sun visor ada card holder, dan ada cermin sama lampu di sisi pengemudi. Spion tengah semua tipe juga sekarang sudah auto dimming ya, jadi kalau ada lampu dim dari belakang dia akan meredup secara otomatis. Ada tempat kacamata, terus ada lampu baca LED yang ini untuk ngikut pintu. Yang sebelah kiri juga sama, sun visornya ada cermin dan ada lampunya. Ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan headrest juga bisa naik turun. Di bagian dashboard sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, ada jam digital, tombol hazard. Terus untuk head unitnya juga dia udah ini ya, dia udah model baru, dan dia juga punya interface yang mirip seperti Toyota Corolla Cross. Jadi udah canggih banget, dan setiap kita starter mobil dia akan mengingatkan kita tanggal berapa sekarang ya, tanggal ganjil atau tanggal genap, supaya kita nggak lupa ya, terutama buat kita yang punya tempat tinggal di daerah ganjil genap atau yang kerja di daerah ganjil genap. Sama dia juga punya NFC reader untuk membaca saldo e-money. Jadi contohnya seperti ini, kalau misalnya gue keluarin e-money gue, kita tap di bagian sini, nah tuh akan ada saldonya gitu ya. Jadi berguna banget buat kita yang sering lewat jalan tol atau lewat parkiran yang bayarnya non tunai ya. Untuk medianya juga banyak, ada radio AM FM, terus di bagian video ini juga bisa lihat dari kayak USB gitu, ada Bluetooth. Terus di bagian sini ada connection, ini kayak Miracast gitu. Terus di apps ini ada voice comment juga. Cuma dibandingin yang varian TRD, dia nggak ada kamera 360. Jadi untuk kameranya dia cuma ada kamera mundur gini aja. Di bagian setting juga ada setting buat setting Bluetooth, setting suara, setting display, setting tanggal, bahasa, about, device connection, dan kemungkinan juga udah ada Android Auto ya. Cuma kadang ada yang nggak bisa, ada yang bisa gitu ya. Waktu gua pakai unit press car-nya dari Toyota itu nggak bisa, padahal dia ada menu untuk Android Auto ya. Ya tergantung. Buat kalian yang udah punya Fortuner facelift bisa komen ya, Android Auto-nya hidup atau enggak. Dan untuk koneksi USB-nya itu ada di bagian sini. Di bagian bawah ada indikator passenger airbag, dan untuk AC-nya dia tetap sama seperti yang pre-facelift ya. Dia single zone automatic climate control, fan speed di sini, temperatur di sini, paling panas itu 32,5 derajat dan paling dingin 17,5 derajat. Ada mode AC, sirkulasi udara, di fogger depan, arah AC, defroster belakang, dan mode off. Dia juga sudah ada auto climate-nya, jadi cukup sentuh atau klik sekali dia akan menyesuaikan kipasnya sesuai suhu yang kita pilih, dan ada buat nyalain AC belakang juga ya. Di bagian sini ada 3 tombol kosong, ada power outlet 12 volt, sama ada tempat penyimpanan kecil.
Di sini ada 2 buah cup holder, dan untuk tuas transmisinya dia seperti ini ya. Dan untuk selain yang tipe G, dia nggak ada transmisi manualnya. Jadi VRZ dan SRZ sama yang TRD juga dia transmisinya cuma ini. Otomatis 6 percepatan, masih model gate type. Ada mode sport mode-nya, bisa digeser ke kanan, dan ada mode tiptroniknya juga ya. Naik gigi ke depan, turun gigi ke belakang, atau bisa gunakan pedal shift juga. Di belakang sini ada parking brake, ada mode berkendara juga, ada eco, normal, dan power mode. Terus di belakang sini ada satu tombol yang ini jadi highlight ya waktu dia launching, yaitu tombol stability control. Jadi untuk semua varian Fortuner, dan karena dia launchingnya bareng sama Innova facelift juga, ini merupakan suatu fitur yang wow ya, karena semenjak facelift fitur ini sudah menjadi standar di semua varian. Di belakang sini juga ada armrest yang ini empuk banget, ada tempat penyimpanan di dalamnya. Untuk glove box ada 2 ya, yang atas biar dia bisa didinginin, jadi ada flap buat ngalirin angin dari AC, dan glove box bawah yang soft opening juga, dan dia bisa dikunci. Dan karena ini NIK 2021 mobilnya, dia ada alat pemadam api ringan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Fortuner VRZ ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Nah, untuk ke kabin tengah, sayangnya dia nggak kayak seperti rivalnya atau seperti kabin depan dari mobil ini, dia nggak ada grab handle untuk memudahkan akses masuk. Jadi tumpuannya cuma dari footstep aja, dan untuk pegangannya ya pegangan dari jok ya, jadi agak kurang stabil. Dan untuk di kabin tengah ini ruangan yang cukup oke juga ya. Ini merupakan posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada 4 jari ya untuk legroomnya. Ada seat back pocket di sini juga, dan ada lagi juga di sebelah kiri, sama ada gantungan juga nih. Kalau nggak salah nih maksimal 4 kg. Dan di bagian belakang center console ada 1 buah power outlet. Di bagian atas ada rear seat entertainment juga, jadi dia bisa nyambung ke head unit belakang. Dan untuk pengaturannya dia bukan touchscreen, melainkan pakai tombol-tombol yang ada di bagian sini. Dan yang kerennya juga di strip ini nih, dia ada ambient lightnya, dan bisa dipilih mau warna putih atau warna biru gitu ya, keren. Dan ada 1 buah port USB di sampingnya, di sebelah kiri nggak ada. Terus untuk AC dia tombolnya seperti ini, dia digital, dan bahkan ada auto mode-nya, tapi dia ngikutin auto suhu depan ya. Bisa dikedein atau dikecilin. Ada lampu kabin di sini juga, sama ini yang buat ngikut pintu. Untuk ventilasi AC juga langsung di depan gitu ya, jadi masing-masing penumpang itu dapat rata. Di sebelah kiri ada grab handle, ada gantungannya juga. Yang sebelah kanan juga sama, ada grab handle, ada gantungannya. Untuk di door trim hampir semuanya plastik, kecuali panel sini yang ada panel kulitnya. Ada switch for window yang dia turun sampai habis, sudah auto naik turun juga. Ada door handle yang chrome, di bagian bawah ada speaker, ada cup holder, dan door pocket. Untuk di jok tengah dia headrestnya juga lengkap ya, ada 3 buat semua penumpang, ada seat belt 3 titik juga, dan di tengah sini ada armrest, cuma kan lagi diplastikin jadi nggak bisa gue turunin ya. Dan dia juga ada input isofix untuk naruh kursi bayi di kiri sama di kanan. Oh iya, untuk jok tengah ini juga bisa di sliding, yaitu sebuah fitur yang nggak dimiliki oleh kompetitornya. Ini kita majuin dulu karena kita akan masuk ke kabin depan ya. Kabin paling belakang maksudnya. Dia sistemnya one touch tumble, cuma mentok, kita mundurin lagi biar bisa turun. Dan ini kita majuin lagi biar gua nggak mentok ya. Ini kayaknya kita majuin dulu ya jok pengemudinya biar muat. Nah, jadi seperti itu. Dia akan tumble ke depan, cukup menggunakan 1 tuas saja. Oke, yuk kita masuk dan kita tutup ya pintunya. Nah, untuk di kabin belakang dari si Toyota Fortuner VRZ ini, ya emang sih dibandingin
saudaranya kayak si Innova gitu ya. Ini lebih maksa sih joknya, jadi gue nih posisinya tuh nggak nyaman banget, ini hampir bisa dibilang jongkok ya, karena dia lantainya tuh tinggi dan si dudukan bawahnya ini juga nggak begitu proper ya untuk naruh orang dewasa, jadi posisinya agak begini. Dan ini udah dimajuin ya, kalau dimundurin kayak gini tuh udah mentok ini orang dewasa, bahkan headroom aja gue hampir nggak ada ya. Tuh bisa dilihat ini udah tinggal 1 jari lah kurang lebih ya, emang kurang pas ya untuk dudukin orang dewasa. Mungkin untuk anak kecil atau orang dewasa tapi tingginya di bawah 160 kayaknya masih cukup oke. Dan untuk safety juga cukup oke ya, karena dia ada headrest adjustable, seat belt 3 titik, tapi nggak kayak Innova dia cuma buat 2 penumpang aja. Kalau di Innova kan dia bisa bertiga ya, karena seat beltnya ada 3. Ada tempat penyimpanan di sebelah kiri sama di sebelah kanan juga. Terus di belakang sini ada grab handle, ada ventilasi AC juga kanan kiri, dan ya kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya. Ini kita tambah lagi aja dan kita lihat eksteriornya aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke pro mesinnya dari si Toyota Fortuner facelift ini. Untuk mesinnya sebetulnya secara kode itu dia masih sama ya, dia menggunakan mesin diesel 2400 cc 4 silinder turbo diesel dan kodenya itu 2 GDFTV. Tapi kalau misalnya kita cobain ya, karena gue udah pernah nyoba Fortuner facelift yang punya TAM, Toyota Astra Motor, power delivery itu beda ya. Dan banyak yang bilang juga kalau yang versi facelift ini sedikit lebih bertenaga, kemungkinan bisa nambah 10 HP ya. Tapi kalau di brosur tetap sama kayak yang pre-facelift, 149 PS, torsinya 400 Nm untuk yang Matic seperti ini. Dan untuk transmisi juga sama, otomatis 6 percepatan ke roda belakang ya untuk yang varian 4x2 ini. Untuk ruang mesinnya juga masih sama seperti yang pre-facelift lah, hampir nggak ada perubahan. Tapi kalau dicobain ternyata beda loh. Untuk di kap juga ada peredamnya, dan untuk ruang mesinnya juga dicat ya, bagus ya. Untuk tampilan depan juga, karena yang varian VRZ ini sekarang jadi lebih jarang ya dibandingin yang versi TRD, entah kenapa yang VRZ ini jadi lebih cakep ya. Mungkin karena dia tuh lebih kalem ya, jadi grillnya itu ya kalem gitu ya, warnanya single tone warna hitam gitu aja, dan dia juga nggak ada body kit yang rame ala TRD. Jadi overallnya itu lebih ganteng yang ini sekarang dibandingin yang TRD. Kalau yang pre-facelift kan waktu kita lihat TRD kayak keren ya, wah ini orang belinya tipe TRD nih. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat VRZ yang di jalan, kayaknya wah lebih ganteng yang ini gitu, keren gitu ya, lebih kelihatan kayak Fortuner yang dari spek luar gitu ya. Di bagian sini juga ada chrome untuk lampunya, dan tetap sama seperti Fortuner sebelumnya, dia menggunakan lampu by beam LED. Untuk di RL-nya dia juga pindah ya, kalau tadi kan dia ada di atas gini ya kayak alis, cuma kalau sekarang dia di bagian bawah. Tapi karena lampu utamanya lagi nyala, dia gantian ya, jadi mati. Di bagian bawah ada fog lamp yang sekarang semua tipe sudah LED, dan untuk sennya dia ada di bagian bawah, dia LED gantian sama lampu senja. Untuk di bagian sini juga ada sensor parkir, dan krom-kroman di tipe VRZ ini ya udah krom aja. Kalau di tipe TRD kan dia kayak di black chrome gitu ya, yang kelihatan lebih sporty. Tapi kalau di sini karena dia lebih ke arah kemewahan, jadinya dia chrome terang. Di bagian sini juga ada underguard gitu. Di velgnya juga kelihatan lebih cakep ya sekarang. Jadi walaupun dia nggak two-tone kayak versi yang pre-facelift, tapi kalau menurut gua ini lebih mewah gitu ya, karena dia warnanya tuh gunmetal ala-ala velg Lexus gitu ya. Dan untuk bannya di sini pakai ban Bridgestone Dweller HT yang berukuran 265/60 R18. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, teknologi pengereman juga udah lengkap ya, ABS, CBD, brake assist, dan semenjak facelift dia sudah ada traction control, stability control, dan hill start assist di semua varian. Di bagian spakbor ini juga ada black lighting-nya, ada footstep dengan aksen silver. Di bagian cover spion polos, ada lampu sennya doang, sama di bagian bawah ada paddle lamp, pas kita unlock dia akan nyala ya. Terus di atas ada talang air, ada roof rail juga di paling atas. Untuk window lainnya dia chrome dan khas siluetnya
Fortuner ya, dia agak naik di bagian pilar C sini. Terus lanjut ke lampu belakang, dia juga beda ya. Sekarang dia LED bar itu lebih tebal, lebih tegas, dan untuk lampu remnya itu juga lebih kereng gitu kelihatannya. Dan seinnya juga sekarang sudah LED, tapi dibandingin Fortuner facelift yang di Thailand gitu ya, dia nggak sequential, jadi kedip biasa aja. Dan untuk lampu mundurnya dia ada di bagian bawah situ, masih bohlam juga. Emblem VRZ. Untuk logo Fortuner dia nyatu di garnish plat nomor ya. Dan karena ini NIK 2021, dia ada emblem 50th anniversary ya, karena tahun ini bertepatan dengan 50 tahunnya Toyota ada di Indonesia. Untuk di belakang sensor parkirnya juga rapi ya, sekarang nggak kayak mobil Jepang gitu ya. Dia rata bodi, ada 5 titik, ada reflektor di kanan dan kiri. Untuk ban serep dia ada di kolong mobil, dan di kaca belakang ada wiper, ada defoggernya juga. Spoiler ada Hammond stop lamp, dan di bagian atas itu ada antena shark fin. Untuk bagasi dia juga sudah menggunakan power tailgate ya. Ada kamera mundur, lampu plat nomor juga masih bohlam. Dan ini bagasinya si Toyota Fortuner. Jadi kalau jok baris ketiganya lagi tegak seperti ini ya emang nggak begitu lega ya. Tapi dia bisa diperlega dengan menarik satu tuas ini, dan nanti dia bisa dilipat. Dan dia ngelipatnya model ke samping gitu ya. Sama untuk nyangkut ini dia pakai hook di sini. Cuma ini kita tegakin lagi aja. Di sebelah kiri ada tempat untuk naro toolkit. Ada power outlet juga di belakang sini, dan ada gantungan buat nyangkutin si joknya tadi ya. Ada gantungan belanjaan juga di kiri sama di kanan, cuma di belakang sini nggak ada lampu bagasi ya. Oh iya, cuma itu doang power outlet. Sama dia nggak ada underfloor storage juga ya, karena dia kan ladder frame ya, jadi di bawah sini langsung sasis. Di pintu bagasi juga ada peringatan-peringatan karena ini yang menggunakan bagasi elektrik. Dan semenjak facelift dia juga ketambahan fitur touchless back door ya, jadi kita cukup ayunin kaki ke bagian bumper di sekitar sini nih, ini ada stikernya. Nanti dia akan membuka atau menutup secara otomatis, berguna banget kalau tangan kita lagi penuh. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Fortuner facelift tipe VRZ kali ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Plaza Toyota Green Garden ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.